seorang santri, anak-anak nih bang, santri ya masih ABG lah, anak kecil. Bagaimana dia mencuri bang? Mencuri di Alfamart. Ketika dia diinterogasi oleh penjaga Alfamart, katanya ini barang Wahyudi, katanya halal untuk dicuri. Ada bang. Nah makanya saya bilang, bagaimana sumber-sumber yang menyebabkan orang Islam menjadi seperti itu dihapuskan saja bang. Contoh misalnya ada orang Islam ngerampok bank. Ada orang Islam ngerampok bank, katanya itu namanya fa'i. Terus misalnya di dalam hadis lagi dikatakan, dan janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang Islam nggak boleh berbagi makanan selain kepada sesama muslim, betul? Betul nggak? Jadi gini, kalau saya ya, semua pernyataan yang bertentangan dengan Al-Quran itu patut diragukan bahwa itu bersumber dari Rasulullah gitu. Jadi kalau dia sesuai dengan Al-Quran, bisa bisa dipakai. Tapi kalau nggak sesuai, ya kalau saya patut diragukan. Oke. Sekarang gini aja lah, kita uji bahwa Al-Quran itu terpelihara, tidak diragukan, sempurna, lengkap, dan tibyan ala kulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Kita uji Al-Qurannya aja lah. Boleh. Baik. Tadi Anda kan sudah meragukan hadis nih. Sekarang saya akan buat Anda meragukan Al-Quran juga. Gini bang, Anda barusan mengatakan bahwa Al-Quran itu lengkap menjelaskan segala sesuatu. Likulli syai', betul? Tibyanan ala kulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Menjelaskan dalam arti kata segala sesuatu yang penting ya. Kalau penting, ditambahin yang penting kan? Oh iyalah. dia nggak akan mungkin menjelaskan misalnya bagaimana berarti dia nggak mungkin kan? Oke, baik. Pasti Sunat itu penting nggak? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, ya itu bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Berarti sunat nggak penting? Kalau tidak ada di Al-Quran, itu berarti menurut Allah bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Iya, makanya saya tanya, kan sunat tidak ada dalam Al-Quran. Makanya saya tanya, berarti sunat itu bukan kewajiban? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak perlu dibahas. Oke, bukan bahasa saya tahu. Saya tahu Anda memilih kata-kata yang aman karena Anda menghindari serangan netizen nanti ke inbox Anda ini. Enggak, ya kan? saya mempertanggungjawabkan segala sesuatu penjelasan itu dalam Al-Quran lengkap kalau ada istilahnya. Ya, kalau tidak ada istilahnya, ya tidak usah dijawab. Kenapa? Oke, menurut Al-Quran bang, menurut Al-Quran, sholat itu penting nggak? Ya penting lah. Oke, penting karena disebutkan dalam Al-Quran sebagai tiang agama, betul? Nggak ada dibilang tiang agama dalam Al-Quran. Maksudnya mendirikan sholat itu perintah dari Allah kan, dirikanlah sholat, betul ya? Ya, oke. Tegakkan sholat ya. Oke. Nah, apakah sholat itu harus membaca Al-Fatihah menurut Al-Quran? Karena Al-Fatihah itu, ya kan, adalah umul kitab, ya, sab'al minal masani, si 7 ayat yang berulang-ulang. Kan? Enggak, dalam sholat, apakah di dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah menurut Al-Quran? Pertama harus dipahami dulu arti sholat itu apa? Apa arti sholat? Makanya saya jelaskan dulu arti sholat itu apa. Saya tanya dulu, sholat itu artinya apa? Di dalam Al-Quran nggak jelas sholat itu apa. Sholat makanya itu mencegah kalau nggak jelas katanya. Ya, itu fungsinya ya, itu fungsinya. Tetapi hakikatnya sholat itu adalah inna sholata alal mu'minina kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi mukmin adalah pengkitapan diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi pengkitapan diri apakah yang dimaksud sholat itu yang begini-begini, Bang? Kalau itu kan bicara ritual. Iya, di mana ada ayat dalam Quran kalau katanya Quran lengkap barusan tadi menjelaskan yang dijelaskan begini, sholat disebutkan dalam Quran. Dengar loh. Ini udah mulai nggak konsisten. Maksudnya begini
mana? Ketika saya datang ke masjid, saya lihat orang Islam sholat. Ya. Mereka mengangkat tangannya takbiratul ihram begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Kemudian ada yang begini, ada yang di bawah sini, ya kan? Ada yang di sini, ya kan? Terus tangannya begini, ada yang begini-begini, ya kan? Nah, yang saya tanya, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Jadi begini, bicara sholat itu ya Bang, konteksnya dijawab dalam dulu, Al-Quran. apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Itu ritual. Kalau itu ritual, saya Ya, kan itu tidak sholat bicara bukan? ritual. Itu sholat Saya bukan? tidak bicara ritual. Berarti bukan, Nah, kan? berarti bukan sholat? Sholat itu Nah, adalah kan bingung kan? kita bangun. Bukan. Loh, Bang, tadi begini loh, saya nggak nyalakan Anda, Bang. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu lengkap. iya lengkap, tapi kita tidak Menjelaskan bicara kata Anda yang penting-penting saja, betul? iya. Nah, saya sholat tidak penting nggak? menjelaskan Sholat penting nggak? penting, tapi Nah, bukan, apakah bukan yang dipandang- dimaksud sholat itu yang begini-begini itu? tidak ada dalam Al-Quran bicara ritual begini-begini. Berarti bukan itu yang dimaksud sholat? Sholat itu komunikasi. Berarti yang begini-begini itu bukan sholat namanya? Ya itu mungkin komunikasi ritual, tapi saya tidak bicara makin ritual. parah orang Islam. Bang, semua orang Islam begini-gini loh, Bang. Itu berarti apakah itu sholat artinya? Itu ritual. Ritual, Tapi- bukan itu sholat. Hakikatnya sholat itu ya, hakikatnya adalah pengkitapan diri. Ngeri sekali teman-teman, hakikatnya Ya, itu. bukan itu sholat. Gaswat, gawat, Loh, gawat. dalilnya ke situ. Jadi sholat itu adalah kelanjutan dari membaca Al-Quran, ya. Fakro'u matayassaro minal Quran, fa'aqimus sholah. Oke, jadi yang kayak gini-gini namanya Bacalah. bukan sholat ya? Begini-begini itu gimana? Ya ampun, Bang. Sekarang jelaskan dulu, ada nggak itu begini-begini di dalam Al-Quran? Bang, justru itu makanya saya tanya, orang Islam di masjid mereka kan gini-gini. Terus begini. Begini-begini gimana? Loh, gimana gini loh, Bang, nih. Saya kasih gambarnya ya. Coba buktikan dulu. Begini-begini itu ada nggak dalam Nih, Al-Quran? sebentar. Saya kasih gambarnya ya, Bang ya. Nih. Lihat, Bang, gambar ini. Duduknya kayak begini, duduk kayak begini. Selip-selip dikit ntar nggak sah sholatnya ya. Karena Allah kan melihatin kaki, betul? Betul nggak? Nah, ini duduknya begini, duduknya begini. Nah, terus kalau berdiri gini tangannya takbiratul ihram, betul? Betul nggak? Ya tapi itu ada nggak ayatnya? Makanya justru itu saya baca Al-Quran udah 13 tahun nggak pernah ketemu. Makanya kalau tidak ada ayatnya nggak usah dibahas. Nah, berarti Makanya saya menurut bilang yang ada Anda ayatnya umat aja. Islam, bentar, Bang. Berarti menurut Anda umat Islam yang banyak ini telah mengira ini adalah sholat, berarti mereka salah. Kalau orang sholat dengan benar-benar sholat, maka dia akan berakibat pada tanha anil fasail wal mungkar, menghentikan kekejian dan kemungkaran. Nah, itu yang saya baca dalam Al-Quran. Yang saya baca Iya. dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang begini-begini ini disebut dengan sholat? Nah, kalau dia tidak mencegah kekejian dan kemungkaran, nggak bisa. Berarti Harus yang itu begini-begini bukan sholat namanya? Ya, kalau dia koruptor nggak bisa. Tapi kalau begini-begini, dia sholat? Ya koruptor nggak dia? Waduh, ini gimana? Loh, koruptor nggak bisa. Poinnya gini loh, kita nggak bicara dia korupsi atau enggak. Apakah ketika orang yang melakukan ritual gerakan-gerakan badan seperti yang dilakukan di gambar ini, apakah itu yang dimaksud dengan mengerjakan sholat? Kan kuncinya mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah sekarang dia Berarti mencegah nggak? ini bukan ini yang dimaksud dengan sholat. Nah, sekarang dia anarkis nggak? Melakukan maksiat nggak? Melakukan kriminal nggak? Kalau Nah, dia melakukan justru, kriminal nggak masuk. Bang, justru di dalam hadis dikatakan, jika kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu. Saya kan bilang yang tidak diragukan itu hanyalah Al-Quran. Jadi kalau kalian bicara hadis, saya tidak tanggung jawab. Nah, Saya itulah bertanggung teman-teman ya. Oke, Karena jadi saya gini. meyakini Al-Quran. Baik, Bang. Saya hargai, Bang. Gini, Bang. Sebenarnya, Bang, saya itu ingin menyadarkan orang-orang Islam supaya berpikir seperti Anda. Kenapa?
Anda ini sudah selangkah lebih sebentar. maju. Sebentar, gini. sini, Bang. Gini, Anda Sebentar, sudah nggak bisa. Anda sudah berpikir bahwasanya Menurut hadis-hadis itu Al-Quran, diragukan, betul? Gini loh, menurut Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya menurut Al-Quran ya, Anda tidak dapat membimbing atau memberi petunjuk orang yang Anda cintai, akan tetapi Allah lah yang membimbing orang yang mau bimbingan. Itu Oke. begitu. Jadi Oke. Berarti Anda setuju? Berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis itu meragukan. Maksudnya yang dimaksud hadis itu bukan Al-Quran, tapi karangan Bukhari, karangan Ibnu Majah, karangan Sahih Muslim. Berarti itu meragukan. Dengar kataku ya. Selain Al-Quran sebagai kitab Allah, selain Al-Quran, mau hadis perawi, mau Bible, itu tidak menjamin. Karena apa? Cuman Al-Quran yang menjamin la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Oke, satu poin sudah saya Adil ya? terima. Adil ya? Adil nggak? Satu poin sudah saya terima, Bang. Tapi gini, Bang, tapi pernyataan Anda tentang Al-Quran juga pada akhirnya juga ya membuat menjadi bumerang. Contoh. Kalau Anda meragukan hadis-hadis, lalu bagaimana cara Anda sholat? Cara sholat. Nah, jadi gini. Ada satu ayat yang mengatakan begini, wala taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamuna ma taquluna. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian kondisinya mabuk. Ya. Sehingga kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Bukan hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Baru tegakkan sholat. Kalau enggak jangan. Mabuk di sini bukan mabuk botol aja, tapi mabuk kesadaran, mabuk pemahaman. Jadi kalau dia kesadaran mabuk, nggak ngerti apa yang diomongin dalam sholat, dia baca Quran, tapi nggak ngerti di dalam sholat itu apa yang dibacanya. Itu mabuk. Nah, itulah banyak orang Islam begitu kan? Mereka sholat dengan bahasa Arab, tapi mereka nggak tahu apa artinya, betul? Makanya jangan salahkan Islam, Al-Quran, tetapi oknumnya lah salahkan. Kenapa kok banyak amat, Bang? Iyalah, namanya itu hukum sebab akibat. Jadi kalau manusia tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti Al-Quran, maka akibatnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh kualitasnya. Baik, kalau mengikuti Al-Quran, bagaimana dengan At-Taubah ayat 29? At-Taubah ayat 29. Coba dibaca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda disuruh Jadi memerangi nggak? Jadi ayat itu dilihat dari awal ya, ayat pertama, kedua, ketiga sebelum ke ayat 29, maka ada di situ konteks ya. Teks itu tidak boleh dipisahkan dengan konteks. Kalau dipisahkan dengan konteks, maka terjadi salah paham. Salah paham itu sumber bencana. Konteksnya adalah Di mana bahwa konteksnya? sebelumnya di ayat sebelumnya dibaca. Nanti sebelumnya mukmin itu Bang, saya sudah baca 100 kali Al-Quran tuh, sudah khatam 100 kali. ya nggak apa-apa. Yang penting dia dapat hidayah apa tidak, berpedoman tidak. Jadi Iya, gini, makin saya baca, makin saya baca Al-Quran, makin saya yakin bahwa tidak bisa dipercaya. jadi jangan samakan Al-Quran dengan terjemahan. Ini harus dicatat ya. Al-Quran itu bukan terjemahan. Oke. Dan terjemahan itu baik, bukan kalau Al-Quran. begitu coba sampaikan itu dalam bahasa Indonesia. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 29. Jadi konteks pada ayat sebelumnya itu yang terjadi adalah mukmin itu dibunuh lebih dulu, diusir, difitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mana pada ayatnya? momen- Ini Anda nggak? Sebentar, saya buka ya, saya tunjukin ya. Oke, coba. Bisa nunggu nggak? Iya, tapi jangan nunggu. keluar dari aplikasi. Anda harus ambil Sebentar. Al-Quran. Oke. Bentar ya. Kita berdasarkan bukti data ya. Iya, silakan. Yuk, silakan. Ya. Ambil ngopi-ngopi dulu. Kita santai-santai aja. Ya, teman-teman, impact ya dari acara kita ini makin banyak Islam-Islam seperti Bang Muhammad Ilmi ini. Ya, dia sudah meragukan hadis itu ya. Dia udah, ini kalau kata orang-orang yang percaya, kata Wafi, orang ini disebut sebagai ingkar sunnah katanya. Tapi dia mengatakan kepada Wafi, justru Wafi itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Jadi mereka saling menyesatkan, saudara-saudara.
Iya, karena apa? Begini teman-teman. Ketika Muhammad hendak meninggal dalam Ini. sebuah hadis ya. Ini udah Baik, dapat silakan, nih. silakan. Nah, nih. Saya balik dulu ya. Silakan. At-Taubah. Nih. Oke. Nih. Ini ayat dibuka sama-sama. Ya silakan Ayat keberapa ini? Anda baca. Ini ayat Kalau salah nanti saya koreksi, silakan. ke-13 nih. Ayat ke-13. Jauh amat Bang ke-13. Lah iya kan ayatin bainatin, ayat-ayat yang saling menjelaskan, kan gitu. Ya gimana Ayat saling bunyinya menjelaskan. 13? Itu. Jadi di ayat 13 itu, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar janjinya? Jadi ada perjanjian damai yang dilanggar gitu. Jadi kalau dalam perjanjian damai itu tidak boleh ada yang ibaratnya terus, gencatan senjata. ayat gitu. berikutnya. Nah, dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Terus Apakah ayat kamu selanjutnya. takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Artinya, sekarang gini aja Bang, lah. kita nggak bahas ayat 13, ayat 29. Ayat itu sudah nggak nyambung lagi dengan ayat 29. Makanya, Ini biar Anda tahu konteksnya. Coba sebelum baca 29, coba bacanya itu 28, kemudian Nggak begitu. 26. Jadi nggak coba begitu, silakan. nggak begitu. Nah, Ayo, mau dulu. ngeles ya, sebentar teman-teman. loh. Itu setelah ayat 13 itu udah lari kemana-mana. Enggak, Udah ke memang pasar, ayat itu udah ke dulu ini, udah dibicara. kemana-mana Bang, nggak akan nyambung lagi. Kasih kesempatan nggak saya ngomong. Coba silakan. Jadi ayat ke-13 itu menunjukkan bahwa itu duluan. Baru Oke, ayat 14-nya tidak apa? langsung. Tunggu bentar loh. Tidak langsung disuruh perangi, tetapi ada lebih dulu. Sekarang gini aja, Bang Edis, kalau dipukul, Bang, dibunuh, saudaranya balas perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. nggak? Iya, karena konteksnya oke. lebih dulu. Di mana lebih dulu? Ya, Aduh. ayat 13 saya lihat. Loh. Kok ayat 13 yang saya baca 29? Iya, kan itu masih dalam satu surat. Masih dalam satu surat itu. Dia berkaitan. Iya, sistematis. tapi itu kalau Anda baca ayat 13, 14, 15 itu udah putus dengan ayat 29-nya. Nggak bisa putus. Oke, coba sekarang ke 14. Bisa Coba putus. sekarang ke 14. Sekarang 14-nya. Jadi ayat 13 kan diperangi lebih dulu, maka harus dibalas. Ayat Harus dibalas. 14-nya. Perangilah mereka. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu. 14. Artinya apa? Enggak, jangan Berkaitan. artinya 14. Coba Iya. 14. Ya itu 14 tadi. 15. Itu Pak. 15. 15. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang-orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang menghendaki itu. Artinya Coba apa? 16. 16. Am hasibtum. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Maksudnya belum teruji lah. Jadi harus teruji dulu. Oke, Harus terus berjihad dulu. ke ayat 17-nya, 18. Terus ke ayat 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik ya memakmurkan masjid Allah, padahal Nah, mereka udah lari mengakui kan? bahwa Kan mereka udah lari beribadah. kemana-mana. Enggak, Kan sudah lari kemana-mana. Udah bahasannya udah lain. Gimana? ada. Sekarang lari ke orang-orang musyrik. Itu udah putus. Mau Musyrik disambung-sambungkan. dengan kafir itu nggak bisa dipisahkan, sama-sama bukan beriman. Oke, coba Lam baca yang yakun tadi. ladzina Tidaklah kafaru. pantas. Coba tidaklah pantas. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Nah, Padahal apakah di mereka situ mengakui. berbicara mengenai orang-orang yang memerangi? Musyrik ini dengan kafir itu nggak bisa dipisahkan. Iya, Lam yakunil apakah di ladzina- situ dengar dulu. orang-orang yang memerangi? Dengar dulu, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina Iya, makanya saya bilang, Bang. hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi Oke, makanya sekarang saya bilang, Ya. berarti Orang sebagai kafir seorang itu- muslim, Anda disuruh untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? orang-orang yang memerangi lebih dulu. Di mana merangi Bang lebih Edis dulu? nggak gini. Kalau keluarga Bang Edis dibunuh, Aduh, Bang Edis nggak ini jawab, merangi
milih. Nggak boleh. Merangi yang dulu yang mana? Itu udah pindah Ya, ayat ayatnya. 13, At-Taubat ayat 13. Itu Iya, pembuktian. setelah Ah. 13, kemudian ayat 18 sudah bicara yang lain. Nggak ada, masih ada kaitan itu. Cuman nggak bisa orang semuanya mengkaitkan. Ya Memang udah, coba iya. sekarang 19-nya. Kok 19? 18 saja belum lagi. Ya, coba 18-nya. Ah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap menegakkan sholat. Apakah di situ bicara orang-orang yang memerangi? Ini membedakan antara Nah, musyrik dengan kan? mukmin. Dibedakan dulu. Oke, coba sekarang 19-nya. 19. Itu tadi 19 itu. Nah, coba sekarang 20. 19 ini. Ah, ini. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Apakah di kemudian situ serta bicara beriman? lagi mengenai orang-orang yang memerangi orang Islam? Ini membedakan bahwa Iya, saya tahu, tapi di situ tidak Jangan bicara dipotong lagi dulu. mengenai Jangan orang-orang dipotong yang dulu. memerangi. Jangan Gimana dipotong sih? dulu. Jangan dipotong dulu. Ini membedakan karena ada orang nggak mau perang. Iya, tetapi orang nggak di mau perang. situ Gitu, tidak enggak. bicara mengenai orang-orang yang memerangi, betul. Sebentar. Coba baca ayat 19-nya. Coba baca ayat 19-nya. Jadi gini, 19-nya. ini konteksnya. Ada orang nggak mau diperintah perang. Padahal Enggak, dia udah coba diperangi. 19-nya, coba 19-nya. Nah, itu 19. Apa? Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang beriman? Artinya orang beriman itu harus berjihad. Kalau dia dipukuli, kalau dia dibunuh. Nah, berarti menurut Al-Quran orang Islam harus berjihad, betul. Kalau dia dibunuh, kalau dia diusir, kalau dia dipitnah, harus perang. Kan? Abang aja kalau keluarga abang dibunuh pasti perang. Mana ada nggak perang? Aduh, Memang ini itu konteksnya. berat. Itulah konteksnya. Oke lah, jadi intinya yang saya bilang begini Bang, intinya ketika Anda tidak percaya kepada hadis-hadis, memang itu sudah benar. Tapi ketika Anda percaya kepada Al-Quran, akhirnya nanti Anda butuh hadis. Ini serba salah, makanya saya bilang Bang, ini Itu kan seperti masih makan dugaan. ini Itu kan seperti dugaan. makan buah si malakama. Kita buktikan semua jawaban di Al-Quran. Oke, jelas. sekarang saya tanya, Anda sunat nggak Bang? Ah. Anda digunting nggak itu kulit katannya? Ada nggak dalam Al-Quran istilah Enggak, Anda, sunat? saya tanya, Anda sunat nggak? Loh, ada nggak dalam Al-Quran sunat? Enggak, saya nggak Istilah tanya sunat. Quran. Anda sunat nggak? Ya, pokoknya apa yang Nah, ini tidak mau dalam ngeles nih, Al-Quran. ini mau ngeles. Saya pedoman saya jelas. Enggak, segini Bang, saya mau ngobrol santai dulu. Anda sunat nggak? Loh, saya tidak pernah menyunatkan burung saya sendiri. Oke, Anda sunat. Oke. Ketika nggak pernah Anda saya sunat, sebentar burung Bang. saya sendiri. Iya, sebentar. Ketika Anda sunat itu, menurut Anda itu ajaran Al-Quran atau bukan? Di dalam Al-Quran tidak ada istilah sunat. Berarti itu Tidak bukan sesuatu ada. yang sangat-sangat Berarti penting. orang Islam yang sunat, berarti mereka ngapain? Kan nggak dilarang juga kan? Kan nggak ada larangan. Pakai topi kan nggak dilarang, nggak masalah toh. Nggak dilarang, pakai kacamata nggak dilarang. Kan sesuatu yang nggak dilarang boleh. Iya kan? Jadi saya ngapain pula saya melarang? Sesuatu Ya, yang nggak makanya saya dilarang, bilang boleh. gini Bang, makanya yang saya bilang, ketika Anda mengikuti Al-Quran saja, maka seorang Muslim itu tidak akan sunat, betul? Sesuatu yang tidak dilarang tidak masalah gitu loh. Iya. Saya tidak- teman-teman tidak- dengerin tuh. Sesuatu yang Dengerin tidak tuh. dilarang tidak masalah. Nah, berarti Betul. seorang Muslim yang sunat, yang mengkitankan dirinya itu bukan menuruti ajaran Al-Quran, betul? Tidak dilarang, tapi dia tidak ini tidak gimana? diperintah. Tidak dilarang, tidak diperintah. Iya. Waduh. Tidak Iya ada benar. perintahnya. Tidak larang, Tapi tidak tidak ada diperintah. larangannya. Berarti umat Iya. Muslim tidak diperintah untuk berkitan? Di dalam Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Oke, sebentar. Saya naikkan satu Muslim ya. Saya naikkan satu Muslim. Kita naikkan satu Muslim. Misalnya Rijal Motor, yuk. Bentar Bang. Ini Islam ini makin banyak sekarang yang sudah akibat edis TV. Ya, beginilah orang Islam satu sama lain cakar-cakaran. Bang Nggak, Rijal. saya nggak pernah cakar-cakaran sama Bang Rijal. Nggak Oke, pernah saya cakar-cakaran. halo udah Rijal. Nah ini udah Rijal. Ada nih satu Muslim ini, ya namanya Muhammad Ilmi. Dia bilang katanya orang Islam itu tidak diperintahkan untuk berkitan.
paniang nih pala ambo, paniang. Yang mana yang benar ini? Aduh, pusing. Tapi juga dilarang loh. Coba Nggak dilarang silakan ya. Rizal. Nggak ada yang Gimana dilarang. nih Rizal? Gimana nih? Coba nih. Baik di siang. Aku sebentar aja ya di siang. Hmm. Di dalam Islam itu, orang-orang Islam itu akal dan otak sangat diutamakan di dalam Islam. Ya. Bahkan saking pentingnya berpikir, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memakai akal dan otak. Bahkan ketika ilmu, ingat ya, ilmu Kayak denger sholat khotbah kita- Jumat ini. kita tuh Kayak denger khotbah Jumat ngantuk. Dengar dulu. Rizal yang ditanya, apakah benar kata Muhammad Ilmi bahwasanya umat Islam tidak disuruh khitan? Kau dengar dulu deh, sebentar aja, belum nyampe 2 menit, aku 1 menit aja belum sampai aku. Apa salahnya aku kasih aku waktu agak 3 menit atau 5 menit, kan nggak lama. Enggak, itu sebelum merah. dijelaskan coba dijawab Bagaimana dulu apakah pentingnya? yang dikatakan. Coba Muhammad Ilmi kenapa melarikan diri? Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang, Anda bilang sebentar Bang. Anda bilang bahwa menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkhitan, betul? Tidak ada perintah dalam Al-Quran, tapi juga tidak dilarang gitu. Jadi saya tidak mengharamkan, tidak dilarang. Ya silakan aja. Oke, berarti menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkhitan. Betul begitu, Rizal? Aku baru saja bicara, kau sudah potong aku, makanya aku terangkan tadi agar otakmu tuh agar otakmu itu nyampe. Saya yang disalahin kan lagi kan? Ya makanya jangan dipotong. Jangan silakan. dipotong. Baik, aku ulangi Oke, lagi. tapi saya minta jawaban singkat dulu. Apakah Al-Qur'an memerintahkan untuk berkhitan? Ya, Oke, diperintahkan. Bang Muhammad Lini, apakah Al-Quran memerintahkan untuk berkhitan? Istilah hitan tidak ada dalam Al-Quran. Baik, Jadi itulah saking lengkapnya Al-Quran. Saking lengkapnya Al-Quran, maka orang Islam ditanya soal khitan 1A, 1B. Berat, Jadi- saudara. jadi gini, dia dikatakan lengkap untuk hal-hal yang penting ya. Aku sebentar dulu karena aku baru masuk kan. Begitu pentingnya akal dan pikiran di dalam Islam, Des. Bahkan saking pentingnya dipicu kita untuk belajar. Sholat saja yang wajib saja, sholat itu haram hukumnya dilakukan ketika ilmu-ilmu sholat itu belum kita pelajari. Itu pentingnya Islam mengajar kita agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Sholat kan wajib itu. Haram, bahkan sebagian ulama berpendapat haram hukumnya sholat ketika ilmu-ilmunya belum dipelajari. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti ibadah puasa. Jadi belajar dulu baru beramal. Ini yang dijawab apa? Ini Rizal macam khotbah Jumat. Kagaknya ini yang ngomong. Makanya dalam khotbah Jumat banyak jamaah terkantuk-kantuk. Karena begini jawabnya. Rizal yang ditanya, menurut Al-Quran, apakah umat muslim diperintahkan untuk berkhitan? Sudah dijawab tadi oleh Bang Muhammad Ilmi. Katanya tidak ada perintah untuk berkhitan dalam Al-Quran. Anda mengatakan ada. Yang mana yang benar? Coba ada nggak perintah khitan di dalam Al-Quran, Rizal? Di dalam Al-Quran itu adalah garis kewajiban dasar. Rizal yang ditanya apakah ada perintah berkhitan dalam Quran? Itu aku jelaskan. Kau dengar dulu. Aku jelaskan. Aduh, ditanya ada atau tidak? Adakah atau tidak perintah untuk berkhitan di dalam Quran? Ada. Ada. Oke, Bang Muhammad Ilmi, adakah perintah untuk berkhitan? istilah hitan itu tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi Perintah untuk tidak berkhitan dilarang. ada? Tidak dilarang. Istilah hitan nggak ada. Istilah hitan nggak ada dalam Perintah untuk Al-Quran. berkhitan apakah ada? Ya namanya istilahnya nggak ada, gimana mau Enggak diperintah? ada. Tapi kan tidak dilarang. Makanya Tidak saya dilarang. bilang, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Saking
penting tidak ada keraguan padanya. Orang Islam ditanya apakah ada perintah khitan, satu bilang ada, satu bilang nggak ada. Bukti bahwa Al-Quran sangat-sangat tidak meragukan. Ini bukti yang nyata ini. Pantas saja Muhammad berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya jelas dia tahu. Dan hanya satu golongan yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Coba. Terdiam si Rijal. Makanya kalau ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu belum kita pahami, belum kita pelajari, belum dapat kita artikan, belum dapat kita terjemahkan, maka kalian diwajibkan membaca orang-orang yang telah mengetahui ilmu tersebut. Siapa yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran, siapa yang paling menguasai Al-Quran, dan siapa yang paling mengerti makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu, yang paling utama mengetahui itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabatnya, kemudian para ulama yang telah mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu. Oke. Maka ketika kita tidak Ini fitnah lagi nih. Ini fitnah yang keji. Fitnah keji yang terus-menerus dilontarkan oleh para ulama terhadap Al-Quran. Coba saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Bang, selama Anda mempelajari Al-Quran, adakah pernah Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad? Orang yang mengerti Al-Quran itu adalah para sahabat? Ada nggak ayat begitu dalam Quran? Coba saya tanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan dia Muhammad berdasarkan al-hawa, kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi Al-Quran itu wahyu. Nah, perkataan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan para rasul yang karim. Ya, jadi kalau semua istilah yang ada dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Tetapi kalau istilah tidak ada dalam Al-Quran, maka Allah tidak bertanggung jawab. Misalnya istilah edis nggak ada dalam Al-Quran, Allah nggak bertanggung jawab menjelaskan siapa itu edis. Agak sedikit jauh, gitu Bang. Gini, Oke. saya mau tanya, Bang. Pernyataan Rijal, saya tahu ini Rijal ini korban daripada dogma. Gini, ada nggak Bang Muhammad Ilmi ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad, orang yang ngerti Al-Quran itu para sahabat? Ada nggak? Kan udah saya bilang, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang dikatakannya Muhammad ya berdasarkan al-hawa. Ya. Ya, Akan jadi yang paling mengerti Al-Quran siapa? ya kalau dia yang dikatakan mutakin adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Jadi yang dikatakan mutakin itu adalah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Anda Muhammad. Dan kepada Oke, yang jadi sebelum adakah Anda. jadi adakah para sahabat dan Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya namanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau diturunkan ya otomatis mengertilah. Oke, berarti Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran. Ya kan diturunkan kepada dia. Tapi yang paling mengerti lagi tentu Allah lah. Karena dia menurunkan melalui malaikatnya kan gitu. Oke, jadi menurut Muhammad, kata Rijal, Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran. Ya tentu. Karena Oke. dia diturunkan kepada Muhammad. Oke. Berarti benar kata Rijal kalau begitu. Anda salah. Perkataan Muhammad Al-Quran. Jadi di luar daripada Al-Quran itu bukan dijamin perkataan Muhammad. Wah, ini kan tambah parah lagi kan. Gimana nih Rijal? Katanya perkataan Muhammad itu Al-Quran, tidak ada selain daripada Al-Quran. Bagaimana? Ini Des, kau memang suka jiwa-jiwa PKI itu masih mengalir, darah-darah PKI itu Tuh, masih kan mengalir. saya lagi yang disalahin kan? Pas adu domba, Kok saya yang disalahin katanya? Aduh. sesuatu yang sudah jelas, aku kan sudah jelas
Aku sudah jelas bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti tentang Al-Quran. Oke, jadi menurut Muhammad sunat itu, jadi menurut Muhammad diwajibkan sunat. Wajib. Nah, coba gimana ini yang benar, Bang? Bang Ilmi. Karena dari sunat itu kita bisa bersuci. Karena kesucian itu adalah hal mutlak agar bisa melaksanakan sholat. Nggak bisa, orang yang nggak bersunat nggak bisa sholat. Coba gimana itu, Bang Ilmi? Jadi gini, semua yang dikatakan Muhammad adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Al-Quran adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran, perbuatan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Jadi pernyataan-pernyataan di luar Al-Quran itu mengatasnamakan dari Nabi Muhammad. Termasuk sunat. Itu ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad mengatakan sunat. Karena apa? Karena tidak ada dalam Bukan. Al-Quran Rijal kan istilah. mengatakan bahwa sunat itu wajib kata Muhammad. Berarti pernyataan Muhammad itu bohong. Yang bilang itu perkataan Muhammad siapa? Oke, Kan berarti ada di Anda dalam Al-Quran. berarti intinya Anda meragukan bahwa itu perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad adalah di dalam Al-Quran semua. Nah, tuh Rijal tuh. Jadi intinya saya tahu maksudnya Iqbal Ilmi nih. Maksudnya kalau Muhammad berkata, maka perkataannya itu Al-Quran. Ketika Muhammad Iya, berkata, iya. bukan Al-Quran, maka itu dipertanyakan. Itu bukan perkataan Muhammad, bukan begitu? Ya, Nah, termasuk pernyataan bahwa syarat sholat itu sunat, betul? syarat sholat adalah memahami apa yang dinyatakan di dalam sholat. Bukan kitan. Ya, Al-Quran begitu mengatakan. Jadi wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Oke, berarti menurut Anda tidak kitan tidak masalah, sholat pun nggak masalah. Yang penting dia memahami Al-Quran, betul? Iya, yang penting itu. Tuh Tapi Rijal tuh, tidak, kan? tidak boleh melarang orang mau hitan. Nah. Tidak boleh dilarang. Tapi tidak sholat, tidak kitan pun tidak masalah, betul? Yang penting bersih. Nah, Bersih tuh jiwa dan Rijal raga. tuh, dengar tuh Rijal tuh. Jiwa Inilah dan teman-teman raga ya. Inilah teman-teman, makanya saya bilang, ketika kalian mendengar gosip-gosip di jalan, Islam tuh semuanya satu, Al-Quran begitu lengkap, sempurna. Masalah kitan saja, satu bilang wajib, satu bilang nggak wajib. Satu bilang katanya boleh sholat dalam keadaan tidak berkitan, satu bilang harus kitan. Memang ribet. Seluruh umat nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, seluruhnya mereka disunat. Coba Anda jelaskan, coba Anda terangkan. Oke, saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Muhammad Ilmi, menurut Anda Muhammad sunat tidak? Ntar dulu deh, aku belum selesai. Enggak, udah dapat poinnya. Menurut Murijal, semua nabi-nabi sunat, semua nabi-nabi berkitan. Nah, sekarang saya tanya, saya konfirmasi dulu. Bang Muhammad Ilmi, Enggak disunat karena dia menurut Bang Muhammad Ilmi, Muhammad itu berkitan nggak? Paulus lah yang menghapus hukum Taurat tentang sunat ini. Aduh, Di Rijal dalam sudah mulai Alkitab. kesurupan. Oke, sebentar. Nanti saya jelaskan itu Rijal. Gini, nanti saya jelaskan. Bang Ilmi, menurut Anda sebagai seorang yang mendalami agama Islam, apakah Muhammad berkitan? Jadi kalau nanya sama saya itu adalah peristilahan yang ada dalam Al-Quran. Peristilahan yang tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab. Oke, menurut Anda nih, menurut keyakinan Anda, apakah Muhammad berkitan? Ada nggak istilah hitan dalam Al-Quran? Berarti Saya tanya lagi. Muhammad tidak berkitan. Kalau tidak ada istilah itu dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab. Gitu. Oke, berarti Muhammad tidak sunat, betul? Betul? Istilah sunat dan hitan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, berarti kesimpulannya Muhammad tidak sunat, betul? Belum tentu. Nah, gimana ini? Belum tentu. Nah, Aduh, sama aliran seperti- bimbang. Ini loh, Ini Muhammad tidak ada. Ilmi ini aliran bimbang. Nggak ada bimbang. Sesuatu yang tidak dijelaskan itu bukan berarti tidak ada. Oke, sekarang saya tanya Bang Ilmi. Contoh ya, Gini. Hadis tidak dijelaskan dalam Muhammad Al-Quran. menurut Anda pribadi, dia berkitan atau tidak?
Saya patokannya pada istilah Al-Quran ada tidak? Tidak ada dalam Al-Quran. Berarti dia tidak berkitan. Ya nggak usah dibahas. Kalau tidak ada, berarti nggak penting. Nggak penting dibahas. Muhammad tidak sunnah. Berarti ini nanti Anda pasti langsung pasukan netizen Islam serang Muhammad Ilmi. Coba nanti cek berapa inbox yang masuk ke Anda ini. Nah, ini ada 16.600 ini yang menonton. Ya kan? Pasti nanti inbox, hei, kafir lanat. Nggak percaya, buktikan. Nggak percaya omongan saya, buktikan. Aduh. Oke lah ya teman-teman ya, dari Rijal Motor Muhammad Ilmi ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa saking jelasnya Al-Quran, maka kalau Anda bertanya kepada seorang muslim, kepada dua orang muslim, maka Anda akan mendapatkan 3 jawaban. Saking Al-Quran begitu lengkap dan sempurnanya. Betul? Jadi gini, kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran ya tidak diukur dari apa yang kita ukur. Misalnya gini, kenapa Al-Quran tidak lengkap bicara tentang tinggi badan Edis? Berarti nggak lengkap dong? Nggak begitu. Saya nggak nanya itu. Tinggi badan Edis itu nggak penting. Saya nggak nanya nggak itu. penting. Itu contoh. Apakah saya nanya itu? Itu contoh. Jadi yang dalam Al-Quran itu adalah yang penting. Apakah sudah penting? Apa dasarnya penting? Ya berarti tidak penting. Ya kalau penting pasti ada dalam Al-Quran. Iya, kesimpulannya tidak penting, betul? Banyak yang lebih penting dari itu. Membersihkan Menjawab kolbu. dia nggak mau secara langsung. Banyak yang lebih penting dari itu. Oke lah. Membersihkan. Saya terima kasih kepada Muhammad Ilmi. Silakan Rizal. Dulu. Begini, sunan itu penting, bahkan hukumnya wajib. Itu seluruh ulama nggak ada yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mungkin kalau ada orang yang berbeda pendapat, mungkin dia perlu belajar lagi atau mendalami lagi tentang ilmu-ilmu Islam. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan sunat itu tidak wajib dan sunat itu hukumnya mubah. Ingat ya, begitu pentingnya kita belajar di dalam Islam. Tapi ketika kita belum memahami atau belum mengetahui tentang ayat-ayat atau pengertian yang ada di dalam Al-Quran, sebaiknya jangan kita berani mendefinisikan, jangan kita berani mentafsirkan sesuatu yang belum kita ketahui, karena itu akan berbahaya nantinya, baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain yang mendengarkannya. Cukup kita bacakan saja, cukup kita sampaikan Berbahaya, saja teman-teman. apa-apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama. Begitu pendapat saya, Dis. Oke, Dis. Jadi gunakanlah akalmu, Dis. Begini, Dis. Oke, Coba artinya berbahaya ini kalau didengar oleh orang-orang Islam awam ya. Pantesan mereka ingin menutup channel ini. Karena sangat membahayakan kaidah-kaidah umat Islam. Akidah umat Islam rontok ketika mendengar suara Hadis TV, betul? Berat, saudara-saudara. Loh, tadi kamu bilang Rizal, bahaya bagi orang yang mendengarkannya, betul? bukan mendengarkan orang-orang. Nah, kan sudah ngeles lagi kan? Aduh, berat ini. Bahaya bagi orang-orang awam. Iya, dong, aku nggak. Iya, bahaya bagi orang-orang awam yang mendengar. Makanya ada seruan, jangan tonton channel Hadis TV, iman Anda bisa terguncang, betul? Ya, belajar dulu, begitu. Belajarilah agama kalian. Iya, saya pun menyuruh, gini Rizal, saya pun menyuruh untuk orang-orang awam, ya kan ya, yang tidak punya ilmu, jangan naik. Kasihan nanti Islam semakin babak belur gara-gara Anda naik ke sini orang awam. Yang saya undang naik itu yang mengerti ajaran agama Islam, tapi cilakanya ini dia malah ngerti agama Islam, malah pernyataannya sunat tidak wajib, khitan tidak penting. Gimana ini, aduh. Ngundang orang awam salah, ngundang orang pinter malah pernyataannya cetar membahana. Serba salah ini. Iman Islam itu iman yang paling mantap, Des. Yang paling kuat dan paling kokoh. Tidak ada satu para sahabat pun yang ketika nyawanya terancam dia akan kabur lari tunggang langgang seperti No, Anda nggak tahu ini. Oke, Rizal, sekarang saya tanya.
Tuhan Yesus. Sekarang saya Kalau tanya orang Rijal. Islam nggak ada, dia berani mati, berani. Rijal, nih Rijal, biar Berani Anda apa? tahu. Tapi ini nanti jadi menyimpang kemana-mana. Nah, Besok lah kita itu. pakai akal, Itu tema kita besok pakai lah. logika. Intinya begini Rijal. Intinya kita sudah menarik satu kesimpulan ya. Karena Enggak, Al-Quran taruh. itu begitu Taruh, lengkap. benar nggak? Begitu. Para Loh, Rijal muridnya kok nggak mau Yesus itu gantian? langsung- Kenapa ini Rijal kok jadi panik begini? Benar nggak? Para Rijal, muridnya Yesus itu menurut Al-Quran, Al-Quran itu lengkap, lagi sempurna, lagi menjelaskan segala sesuatu. Jawab dulu, Dis. Benar nggak? Lari kemana-mana. Didatangi oleh tentara Romawi. Padahal yang bersama mereka itu Tuhan. Siapa lagi yang harus mereka takutkan? Tuhan ada di samping mereka. Beda sekali dengan nabi kami. Nabi kami seorang nabi, seorang manusia. Mereka yakin akan kebenaran yang dibawa nabi kami, sehingga mereka tidak ada satupun yang lari ketika nyawanya terancam di hadapan musuh-musuh para nabi. Begitu hebatnya Islam, begitu mantapnya iman Anda Islam. percaya dengan itu Muhammad ini? Ilmi? Ya, yakin. Semua perkataan yang di luar perkataan Allah ya dan perkataan Rasulnya di dalam Al-Quran tidak pasti diragukan gitu. Nah, singkat aja Termasuk jawabannya perkataan Muhammad Ilmi. Edis. Semua yang Termasuk di luar perkataan Edis. meragukan. Termasuk perkataan Edis gitu. Semua Jadi begini. perkataan Al-Quran itu menurut Anda siapa yang nulis? jadi gini, Al-Quran diturunkan berdasarkan Al-Haqqo. Jadi siapapun kalau menurut Bukan, Al-Quran yang menulis itu berdasarkan di buku Al-Haqqo. siapa? Menurut Bukan siapa, tapi apa parameternya ya. Harus ditekankan, jangan Jadi- siapa, tapi apa. Jadi penulis Al-Quran Apa? tidak jelas. Apa parameternya? Nah, kan? Nah, parameternya. Gini, Bang siapa? Muhammad Ilmi, oke Rijal karena dia Siapapun masih boleh menulis saya turunkan dulu ke Al-Quran bawah ya. selama parameternya Gini. Al-Haqqu min Rabbika. Gini Bang Muhammad Ilmi, ketika saya membuka Al-Quran, saya baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas, saya tidak menemukan siapa yang menulis Al-Quran ini. Jadi siapapun boleh menulis Al-Quran selama berdasarkan Al-Haqqu min Rabbika. Bukan itu maksud saya, itu menulis ulang. Maksud saya yang awal-awal menulis Al-Quran ini siapa? Siapapun boleh menulis Al-Quran selama parameternya Al-Haqqu Kok nggak min nyambung sih, Rabbika. Bang? Iya, itu parameternya. Bang, Siapapun pertanyaan saya adalah siapa yang pertama kali menulis Al-Quran? itu nggak penting. Yang Nah, penting adalah parameternya. Berarti penulis Al-Quran tidak diketahui, betul? Yang penting Al-Haqqu min Rabbika sebagai dasar penulisannya. Boleh? Oke, baik. Karena Al-Quran tidak jelas siapa penulisnya, kemudian kapan ditulis, ini Al-Quran menjadi sebuah anonymous book, betul? Buku yang anonimus, tidak jelas siapa penulisnya, betul? Tetapi yang penting dia ditulis berdasarkan kaidah Al-Haqqu min Rabbika. Iya, itu namanya iman, Bang. Kalau iman itu kita nggak bisa perdebatkan. Enggak ada parameternya. Saya bisa buktikan parameter Al-Haqqu itu seperti apa. Tadi kan sudah Ya, kita buktikan. ini contoh, Sebentar ini gini, contoh. apakah Al-Quran terdapat keraguan padanya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ketika saya tanya tentang Al-Quran, Anda tidak boleh ragu-ragu, betul? Bukan tidak boleh ragu-ragu. Nah. Sudah saya kaji, saya tidak ragu. Katanya tidak ada keraguan padanya. Memang Sekarang Anda ragu-ragu. Gimana sih? tidak ada. Tidak ragu. Oke, Anda tidak ragu-ragu. Tidak. Berarti ketika saya tanya tentang agama Islam, jawaban Anda pasti jelas. Apa pertanyaannya? Oke, menurut Al-Quran, berapa kali orang harus sholat? Sholat itu ya bukan bicara angka. Bang, menurut Al-Quran, berapa kali harus dilaksanakan sholat dalam sehari? Sholat itu bukan bicara angka. Nah, kan nggak jelas Tapi kan? bicara kualitas. Bicara kualitas. Berarti sholat sekali boleh? Kualitas yang penting. Iya, Mau- berarti mau sekali 1000 sholat kali boleh? sholat, kualitas. Iya, Ya, berarti kalau- sekali boleh nggak? Ya kalau dia habis sholat meninggal boleh. Namanya meninggal. Enggak, kalau nggak meninggal. Berapa kali sholat sehari? Sepanjang hidup. Berapa kali? Sepanjang hidup. Waduh, makin nggak madu jelas. tuh, iya. Udah, oke lah, Bang. Ada. Sampai Sepanjang ketemu hidup. lagi, Bang. Aduh, makin nggak jelas lagi teman-teman. Ya, silakan.
berat. Oke.